Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada dua bahasan. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian bisa membedakan apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, apa sih bedanya Pancasila sebagai pandangan hidup? Kita mulai yang pertama dulu. Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kalian ingat pada pertemuan pertama kemarin, menurut bahasa Sanskerta, panca itu artinya 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Maksudnya, pada setiap penyelenggaraan negara, kegiatan apapun yang dilakukan oleh negara, itu harus berdasarkan pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam peraturan dan sistem pemerintahan negara. Dalam setiap pengaturan dan sistem pemerintahan negara itu harus bersumber pada sila-sila Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kalian ingat, pada pertemuan kemarin, Ibu telah menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, tidak boleh ada sumber hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba kita lihat gambar sebelah kanan. Pada gambar sebelah kanan ini, Pancasila terletak pada bagian paling tinggi. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Di bawah ini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada TAP MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Itu semua tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, sekarang kita lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup. Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pandangan hidup. Pandangan hidup itu bisa kita lihat dari gambar di samping ini. Setiap sekolah itu memiliki visi dan misi sekolah. Visi sekolah merupakan hal yang ingin dicapai, sedangkan misinya adalah caranya. Jadi setiap sekolah itu memiliki pandangan hidup. Pandangan hidup atau cita-cita yang ingin dicapai, itu namanya visi. Kemudian, misi sekolah adalah caranya. Bagaimana sih
caranya untuk memperoleh visi tersebut. Begitu. Kalian juga pasti mempunyai cita-cita. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi guru, polisi, tentara. Semua cita-cita itu pasti ingin kalian wujudkan. Nah, bagi sebuah organisasi seperti sekolah, cita-cita tersebut disebut sebagai visi dan misi. Visi dan misi sekolah merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Kalau sekolah diibaratkan sebagai sebuah negara pasti memiliki dasar dan pedoman kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan dalam bernegara. Nah, itu dia. Pandangan negara, cita-cita yang ingin dicapai oleh negara adalah Pancasila. Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nih, yang pertama itu kita bisa lihat di gambar sebelah kiri. Yang pertama dari yang paling atas ada toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tenggang rasa dan tepa selira. Ini termasuk dalam sila kedua. Yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah adil terhadap sesama. Itu merupakan nilai-nilai yang ada di Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi bangsa Indonesia. Kenapa sih harus Pancasila? Kenapa enggak ideologi yang lainnya? Kenapa tidak sama seperti negara-negara lainnya? Nah, jawabannya adalah karena Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu. Jadi Pancasila ini sudah dianggap sebagai kesepakatan yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, setelah kita melalui pembelajaran ini, Ibu ingin menitipkan tugas untuk pertemuan kedua. Yang pertama, jelaskan pengertian dasar negara. Yang kedua, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, sebutkan manfaat memiliki dasar negara. Yang keempat, jelaskan bagaimana akibatnya apabila sebuah negara tidak memiliki dasar negara. Yang kelima, jelaskan pengertian pandangan hidup. 6. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. 7. Jelaskan perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.